Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Hermana, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nofis Lasri. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri Hegarmana. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyiapkan waktunya bersedia untuk melakukan wawancara hari ini ya. Adapun tujuan lepas supervisi yaitu untuk mengetahui juga mengevaluasi ya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Namun di sini kenapa saya berbincang-bincang dengan Ibu hari ini yaitu untuk proses observasi persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri dan juga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu ya. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Yaitu apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baiklah Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, Ya. tujuan pembelajarannya adalah pertama, setelah siswa dan guru menyimak tayangan video, Ya. siswa dapat menganalisis isi video tentang akibat tidak mentaati aturan dengan baik. Iya. Yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang aturan di rumah dan di sekolah, siswa dapat menyimpulkan definisi aturan dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, dengan melakukan permainan make a match dan dipandu oleh guru, siswa dapat mendiagnosis contoh aturan di sekolah dan di rumah dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan permainan make a match yang dipandu oleh guru secara berpasangan, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang contoh aturan di rumah dan di sekolah di depan kelas dengan baik. Selanjutnya yang kelima, terakhir, dengan berdiskusi secara berpasangan, siswa dapat menyelesaikan puzzle Pak, contoh aturan di rumah dan di sekolah dengan baik dan benar. Begitu Pak. Jadi di sini Ibu ada terdiri dari 5 tujuan ya yang dicapai ya. Jadi pertama itu menyimak video ya supaya bisa menganalisis ya. Yang kedua berdiskusi tentang aturan di rumah atau di sekolah ya. Yang ketiga ada model make match ya yang mendiagnosis aturan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Yang keempatnya itu model make match yaitu siswa sudah berpasangan ya mencari pasangannya menyajikan laporan dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir adalah siswa menyelesaikan puzzle secara berkelompok ya tentang aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Itu selanjutnya bagaimana area pengembangan ya yang hendak Ibu ingin capai? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai pertama aspek pengetahuan. Dapat memperdalam pengetahuan murid tentang aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Ya. Yang kedua, aspek keterampilan. Dapat menyelesaikan puzzle, Pak, contohnya aturan yang ada di rumah dan di sekolah dengan baik dan benar. Yang ketiga, aspek sikap. Melalui kegiatan presentasi dapat menemukan sikap percaya diri pada murid. Begitu Pak. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan 3 aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan ya, pengetahuan murid tentang aturan di rumah di sekolah ya. Yang kedua tentang juga keterampilan ya, keterampilan anak menyusun puzzle tentang apa yang berhubungannya dengan aturan yang di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga ya pengembangan aspek sikap ya. Bagaimana siswa bisa mempresentasikan, menumbuhkan sikap percaya diri ya dengan cara menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya saya juga ingin mendengarkan strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti seperti apa? Baiklah, saya ingin mengembangkan strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas itu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur kompetensi sosial dan emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi Pak dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan pola kelompok yang heterogen, media video, PowerPoint, model make a match, dan berdiskusi dilanjutkan dengan presentasi. Jadi Ibu di sini strateginya yaitu dengan strategi pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi ya. Selanjutnya juga ada unsur
KSE ya, kompetisi sosial emosional, juga di sini dengan membentuk kelompok yang heterogen, ada video pembelajaran juga ya, ada PowerPoint, juga menggunakan model make a match ya, yang dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi siswa. Selanjutnya kira-kira di sini Ibu kapan ya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya? Harinya hari apa? Kelas berapa? Ya juga jam berapa? Kira-kira saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Kira-kira jam pembelajaran ketiga Pak, sekitar pukul 8.40. Oh iya, jadi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, jadi hari Kamis depan ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi nanti hari Kamis depan Ibu akan melakukan kegiatan observasi. Saya akan datang ke kelas ya, melakukan supervisi. Saya nanti juga akan melihat ya, mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti juga Ibu akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya, dan juga saya juga akan melakukan percakapan terakhir bersama Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti percakapan ini akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu dari Ibu Eka ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang hal yang akan dilakukan nanti dari segi materi, model, media, dan evaluasi. Ya, jadi Ibu sudah tergambar ya bagaimana akan pelaksanaan pembelajaran minggu depan nanti. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan bersedia bisa berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan pada waktunya kita diberi kesehatan, diberi kelancaran, sehingga apa yang kita rencanakan ini atau kegiatan observasi yang kita rencanakan bisa dengan mudah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Demikian percakapan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan, yaitu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Tadi ada yang datang terlambat tidak ke sekolah? Ya. Jadi datang tepat waktu ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai itu merupakan perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik. Ya. Supaya kita lebih semangat dalam belajar, kita akan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5, semangat.
kegiatan yang tadi dilaksanakan di mana? Di rumah. Ya, apa saja kegiatannya? Bangun tidur, mandi, menggosok gigi, terus membersihkan tempat tidur. Kalian suka melakukannya? Pinter, ya harus dibiasakan ya. Nah, baiklah anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah video tentang aturan di rumah dan di sekolah. Silakan kalau misalkan kalian mau baca buku, silakan dibuka halaman 24. Jika kalian mau menonton video, silakan simak video dengan baik ya. Siapa yang tahu apa arti aturan? Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah aturan di rumah dan aturan di sekolah. Aturan di rumah adalah aturan yang ada di rumah dan harus dipatuhi dan dilaksanakan anggota keluarga yang wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik guru maupun siswa. Nah, ini ada contoh aturan di rumah. Sebelum berangkat sekolah, seorang siswa atau seorang anak wajib sarapan atau makan terlebih dahulu. Makan membuat tubuh sehat. Ambillah makan secukupnya. Habiskan makanan yang diambil, kemudian cucilah piring, sendok, dan gelas setelah digunakan. Oke. Nah, anak-anak, kalian telah menyaksikan video tentang aturan di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Ada yang menonton video, ada yang membaca buku. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada Anasia, apa yang kamu baca tentang contoh aturan di rumah? Apa saja aturan di rumah, Anasia? Iya, mandi, pinter. Apalagi? Gosok gigi, pinter. Amelia, apa saja tadi yang sesuai kamu yang baca tadi apa saja? Makan dengan tangan kanan, pinter. Sekarang ibu mau tanya sebelah sini yang tadi menyimak video tentang aturan di rumah dan di sekolah, apa saja aturan contoh aturan yang ada di sekolah? Yang ada di sekolah. Belajar pinter, terus memakai seragam sekolah pinter ya. Nah, ada yang lain silakan, Samudra. Apa contohnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Ih, pinter. Nah, aturan yang ada di sekolah contohnya jangan membuang sampah sembarangan, tapi harus pada tempatnya ya. Aturan disebut juga dengan kata tertib, yaitu kegiatan yang harus dilaksanakan. Ya, baik di rumah atau di sekolah itu semua mempunyai aturan. Ya, kalau misalkan kita melanggar aturan, kita akan mendapatkan konsekuensinya ya. Iya, ya. Anak-anak kelas 1, ibu akan memberikan kartu. Nanti kalian cari pasangannya ya. Misalkan belajar bersama keluarga, nanti pasangannya yang mana gambarnya? Kalau misalkan sudah ketemu, nanti kalian tampil ke depan kelas. Siap ya? Kartunya sudah dipegang kan masing-masing? Cungkeun. Angkat kartunya. Angkat. Kartunya angkat coba. Nah, sekarang ibu minta kalian cari pasangannya masing-masing. Kalau bersama keluarga. Anak-anak sudah ketemu pasangannya? Ya. Nanti ibu panggil ya, sesuai dengan pasangannya. Silakan dimulai dari ini dulu.
Nah, perhatikan ini gambar tentang apa, anak-anak? Ini sama anaknya yang sedang berolahraga bersama di hari libur. Ini merupakan aturan yang ada di mana? Di rumah. Tepuk tangan buat kamu guys. Kembali. Pasangan gambar tadi ini ya. Yang pertama itu anak yang sedang merapikan tempat tidur. Nah, yang kedua ini anak yang sedang duduk manis di dalam kelas ya. Pasangannya yang ini. Terus yang ketiga ini anak yang mengucapkan salam ketika pulang ke rumah ya. Terus selanjutnya ini olahraga bersama keluarga. Terus pada hari libur. Terus yang ini makan dengan tangan kanannya ya yang tadi. Terus selanjutnya belajar bersama keluarga ya. Sebelum kita ke tugas selanjutnya, marilah kita sama-sama tepuk semangat dulu. Masih semangat anak-anak? Iya. Tepuk semangat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan potongan-potongan kertas, tapi sebelumnya kita akan buat kelompok dulu ya untuk melaksanakan diskusi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setelah tersusun, nanti yang sudah selesai duluan kalian ke depan kelas untuk mempresentasikan, memperlihatkan hasil karya kalian. Siap ya? Ya. Lanjut ke kelompok berapa? Bapak di sini. Tepuk tangan semua. Silakan kembali. Nah, ini hasil dari kelompok 4 ya. Tepuk tangan. Ini hasil dari kelompok 1 ya, anak-anak. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Ini hasil dari kelompok 2 ya, anak-anak. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kasih cerita. Anak-anak berhenti dari kegiatan yang kalian lakukan. Sekarang coba untuk relax tanpa menyandar di kursi. Sadar di
Ayo tinggal praktek. Anak-anak, bagaimana rasanya belajar tadi? Senang tidak? Nah, sekarang ibu punya kartu ekspresi ya. Kalau misalkan kalian senang, kalian kasih nama, terus kalian tempel di ini, di lingkaran emosi yang ini ya. Kalau ini senang, ini semangat, ini percaya diri. Ya, siap ya? Silakan kalian tempel. Nama sendiri tuh. Aku udah sambutan ini bagi. Jauh tuh ini seperti ya papa. Jadi takut kedua. Kesimpulannya, kalian itu belajar dengan senang, bersemangat, dan percaya diri ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Aturan yang ada di sekolah dan aturan yang ada di rumah. Ya. Minggu depan kita akan belajar masih tentang aturan, tetapi aturan yang baik dalam berdiskusi. Simpan alat tulis dan buku tulisnya ke dalam kelas masing-masing. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Hegarmana, Kabupaten Sukabumi. Saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nopi. Dia merupakan guru kelas 1 dari SD Negeri Hegarmana, dan saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek Ibu Eka Setiawati Ginanjar. Dia merupakan pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah ya. Di sini kita berjumpa lagi ya. Kalau kemarin kita pra-observasi, sekarang pasca observasi ya, yaitu akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kemarin ya, atau minggu kemarin yang sudah dilakukan di kelas ya. Di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah dilakukan ya, juga proses-prosesnya yang kemarin sudah dilakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu kemarin ya ketika sedang observasi kelas? Pada awalnya biasa Pak, agak sedikit grogi karena mungkin belum terbiasa ya. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Sekarang perasaannya senang, lega gitu, dan mendapatkan hal-hal baru dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu dengan model ajar berdiferensiasi dan lewat pembelajaran sosial emosional. Kali itu lah. Tapi kan sekarang Ibu sudah lega ya, karena Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi ya, dan menerapkan pembelajaran diferensiasi, juga pembelajaran sosial emosional ya. Bisa diceritakan ya Bu, ini area pengembangan apa yang dilakukan ya dalam kelas ya, kemudian langkah-langkah
atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Bisa Pak. Kalau tahapan tentunya saya membuat perencanaan dengan menyiapkan modul ajar Pak. Ya. Perangkat pembelajaran lain seperti materi, alat, dan media. Kemudian untuk area pengembangan saya pertama aspek pengetahuan Ya. untuk memperdalam pengetahuan murid tentang aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Ya. Yang kedua, aspek keterampilan untuk menyusun puzzle contoh aturan di rumah dan di sekolah dengan baik dan benar. Yang ketiga, aspek sikap untuk menumbuhkan sikap percaya diri murid. Yang keempat, pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi area pengembangannya itu ya Ibu dari mulai persiapan yang kemarin ya, persiapan terkait juga perangkat ya pembelajaran juga. Di sini ada pengembangannya Ibu yang menurut itu dari aspek pengetahuan ya, keterampilan, terus sikap ya. Juga di sini Ibu pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya dan pembelajaran sosial emosional ya. Menurut Ibu sejauh ini area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil ya dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan yang harus diperbaiki seperti Ya. diferensiasi konten, proses, dan penerapan teknik stop pada pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi alhamdulillah di rangkaiannya berjalan dengan baik ya. Namun di sini juga ada apa yang perlu dikembangkan lebih ya, dikembangkan Ibu ya. Diferensiasi konten ya, diferensiasi proses juga di sini teknik stop ya pada pembelajaran sosial emosional ya. Selanjutnya adakah yang menjadi hambatan ya atau kendala saat pelaksanaan pembelajaran tadi Bu? Tentu ada Pak. Contohnya dalam kondisikan siswa karena pada saat kegiatan pembelajaran diskusi kelompok contohnya Ya. ketika ada kelompok yang selesai terlebih dahulu mereka berbicara sendiri sedangkan Iya. yang lain masih belum menyelesaikannya gitu. Yang kedua tentunya mungkin dialami oleh guru yang lain juga, masih ada anak yang terlibat dalam kegiatan yang terlibat belajar, artinya siswa tersebut kurang aktif, hanya mengandalkan pekerjaan temannya. Jadi kendalanya itu pertama itu pengkondisian siswa Ibu ya. Saat kegiatan diskusi ya sudah selesai, sementara kelompok yang lain juga belum selesai gitu ya. Dan yang keduanya itu masih ada anak yang kurang aktif Ibu ya. Jadi dia tidak aktif diskusi, hanya mengandalkan temannya yang diskusi hasilnya itu ya Bu ya. Di sini kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Ibu? Mungkin dalam pembagian kelompoknya tidak sesuai dengan profil dan kesiapan belajar anak mungkin Pak. Iya. Dan saya juga akan menggunakan pendekatan yang lain sehingga anak akan menjadi merasa lebih nyaman. Ya. Saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, mungkin kemudian bisa menggunakan gaya belajar visual, menggunakan belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik seperti itu Pak. Oh, jadi di sini kendala-kendalanya atau hal seperti terjadi itu sesuai analisis Ibu ya. Jadi di sini tentang pembagian kelompoknya mungkin anak belum sesuai dengan profil belajar anaknya ya. Juga nanti kedepannya itu Ibu akan menyesuaikan ya dengan gaya belajarnya ya, mungkin bisa belajar gaya belajar visual ya, gaya belajar auditori ya, dan gaya belajar kinestetik ya. Di sini selanjutnya apa yang menurut Ibu Nopi ya yang sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran tadi? Sepertinya mengalir seperti biasa Pak ya. Iya. Anak-anak antusias gitu, senang dan bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi bersama kelompoknya. Oh, jadi di sini yang sudah berhasil itu pembelajaran berjalan lancar ya, seperti biasanya. Anak-anak kelihatan antusias ya, juga senang, semangat dalam belajar, juga semangat dalam dalam diskusi ya. Terutama tadi Ibu ada bermain peran menjadi pasangan ya. Ya, dan menyusun puzzle itu ya tadi.
Selanjutnya hal positif apa yang Ibu lakukan ya selama pembelajaran? Dengan adanya media video pembelajaran, anak lebih termotivasi sepertinya dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi di sini yang sudah baik ya Ibu selalu terapkan, Ibu dengan apa? Menyiapkan media berupa video, jadi tidak berfokus hanya kepada buku ya, sehingga anak lebih termotivasi ya dalam mengikuti pembelajaran. Apa yang akan Ibu tingkatkan ya untuk pembelajaran ke depan? Mungkin yang saya akan tingkatkan, pertama mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi dan berpihak pada siswa Ya. dengan pola berdiferensiasi dan membuat pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, mungkin memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Ya. Yang ketiga, supaya kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Gitu. Oh, itu yang akan Ibu tingkatkan ya. Jadi mempersiapkan bahan ajar sebaik mungkin ya supaya lebih menarik ya, juga berpihak pada anak ya, ya dengan apa? Dengan memperhatikan ya pengembangan pembelajaran diferensiasi ya. Selanjutnya juga memperbaiki apa kegiatan yang belum terlaksana ya waktu observasi tadi. Dan selanjutnya kedepannya Ibu akan terus ya menciptakan atau berinovasi ya, supaya pembelajaran Ibu itu lebih berpihak pada murid. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ya bisa terrealisasi ya, bisa menghadirkan proses pembelajaran yang baik ya dibandingkan dengan yang kemarin ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu dari pengalaman-pengalaman Ibu nanti ya Bu. Kira-kira Ibu akan melaksanakannya kapan Bu ya? Tepatnya belum saya bisa tentukan Pak, mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah, tapi akan saya lakukan secepatnya. Iya, baik Bu, insya Allah saya tunggu ya rencana Ibu ya, mudah-mudahan bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ya rencana Ibu bisa cepat terrealisasi ya. Dan juga di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka yang telah mendampingi saya ya selama proses kegiatan pelatihan guru penggerak ini ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nopi dan Ibu Eka. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan selanjutnya kegiatan observasi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.